Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi, dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka. Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya, karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Dan universitas terbuka itu adalah a key player in this, di higher education. For All tentunya masih disiarkan langsung dari Gedung Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Saatnya yang sudah saya janjikan tadi, kita mengikuti program Coffee Break, yaitu dengan tema strategi mengasuh anak usia dini di era digital ya. Kali ini dengan narasumber, nah ini dia narasumber yang sudah terhubung ya melalui Zoom. Kita sapa langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Dedi. Iya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu dengan jelas. Maaf, ini panggilannya sebelumnya Ibu Imas ya? Betul sekali. Iya. Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan diri Ibu dulu ya Bu ya, secara singkat Bu. Profil singkat, latar belakang pekerjaan pendidikan, lalu aktivitas terbaru yang dijalani sehari-hari nih Bu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Dedi. Saya sapa dulu untuk audiens ya baik di ruang Zoom maupun di ruang siaran yang lain, bahwa sore hari ini saya sangat berbahagia bisa bertemu meskipun secara tidak langsung, tapi ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Nama saya Husniati Mashkuroh, biasa dipanggil Miss Imas atau Bunda Imas, lebih sering dipanggil dengan Bunda Imas. Saat ini saya mengajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan beberapa aktivitas lain yang saya lakukan adalah asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non-Formal. Yeah. Kemudian saya juga mengelola lembaga pendidikan di daerah Cibubur, dari kelompok bermain pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar di Yayasan Sabilina. Yeah. Kemudian saya bersama dengan teman-teman juga mengelola taman bacaan masyarakat yang bisa dinikmati oleh masyarakat dalam gerakan literasi nasional, dan juga satu kegiatan lagi di bidang pendidikan di Smart Action for Education. Demikian Mas Debbie ya. Iya, baik. Saya jadi panggilnya Bunda Imas nih ya. Boleh. Iya. Baik, Bunda Imas. Kita mulai langsung untuk program kita Coffee Break kali ini ya. Pastinya sehat ya Bu ya hari ini Bu ya. Sehat dan semangat ya Bu ya. Siap untuk memberikan penjelasan dan pencerahan ya Bu ya. Insya Allah. Baik Bu, kita langsung mulai Bu. Ini mendengar kata mengasuh nih Bu dalam konteks pendidikan nih. Ini seperti apa sih Bu dan bagaimana Bu? Bisa diceritakan nggak Bu? Silakan. Oke, Mas Dedi, saya boleh panggil Mas Dedi ya? Iya, boleh Bu, Mas Dedi aja. Biar kelihatan muda Bu. Oke, dalam konteks pendidikan, mengasuh itu merupakan proses pemenuhan kebutuhan tumbuh dan kembang anak oleh orang tua dan juga keluarga. Dalam hal ini tentu saja pemenuhan kebutuhan bukan hanya secara fisik, seperti asupan gizi dan nutrisi dalam makan dan minum, namun juga memberikan rasa sayang dan perhatian, perlindungan dan rasa aman, serta nilai-nilai moral dan juga keterampilan yang nantinya dibutuhkan oleh anak dalam tumbuh nanti mereka menjadi pribadi yang dewasa.
Ya, baik. Lalu Bu, apa yang melatar belakangi Ibu berkiprah di bidang pendidikan, khususnya pada PAUD nih Bu? Silakan Bu, Bunda Imas. Iya. Dunia anak bagi saya itu sangat menakjubkan, Mas Dedi. Perilaku tumbuh kembang anak itu seolah tidak habisnya menarik perhatian saya untuk diobservasi, untuk diteliti. Kemudian masalah-masalah yang muncul dalam keseharian anak-anak itu menjadi sumber pengetahuan. Jadi bukan hanya kita mengimplementasikan apa yang kita ketahui tentang kepautan kepada anak-anak, tapi saya juga belajar banyak dari anak-anak itu. Karena tidak semua teori-teori yang ada di buku-buku referensi itu match gitu dengan apa yang ada di lapangan. Dinamis sekali, bahkan dengan adanya temuan-temuan itu membuat saya dan juga tentu saja dengan teman-teman para praktisi dan juga akademisi terutama di bidang pendidikan anak usia dini itu tidak berhenti untuk belajar, tidak berhenti untuk meneliti, karena 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 8 tahun di rentang pendidikan anak usia dini kan merupakan golden age, merupakan waktu yang berharga, masa keemasan bagi anak, di mana setiap aspek perkembangannya itu sangat menarik untuk diteliti dan tidak ada anak yang sama. Setiap anak itu punya keunikan. Iya, punya karakter masing-masing ya Bu ya. Betul sekali, bahwa mereka hadir di dunia itu tidak pernah, sampai saat ini saya tidak pernah menemukan dua anak yang sama di mana pencapaian tumbuh kembangnya itu sama persis. Ada yang bisa berjalan di usia 1 tahun, ada yang 11 bulan, ada yang 13 bulan, ada yang sama-sama 1 tahun tapi kemampuan berbicaranya dicapai dalam waktu yang berbeda. Sampai hari ini saya tuh belum pernah menemukan dua anak yang sama yang mencapai semua tahapan perkembangannya itu bersamaan. Nah, itu sangat menarik perhatian saya dan tidak berhenti karena tidak pernah ada yang sama itu menjadi saya semakin ingin mempelajari, ingin meneliti, ingin mengembangkan dan juga ingin belajar dari anak-anak tersebut. Iya. Berarti nih Ibu selalu bahagia nih Bu ya hidupnya karena ketemu anak-anak terus ya Bu ya, dan awet muda kelihatannya Ibu nih. karena nggak ada stres ya Bu ketemu anak-anak ya, pasti yang lucu-lucu, beda-beda karakternya kan gitu ya Bu ya. Kata orang kalau resep gak mau lanjut usia itu jadilah pendidikan anak usia dini atau pendidikan anak usia dini. Jadi mainnya, bernyanyi, bertepuk, bermain itu membuat kita selalu merasa menjadi jiwanya jiwa muda di Mas Dedi. Iya betul, menghilangkan stres juga Bu ya, pastinya menghilangkan stres juga dan juga pastinya Ibu sabar sekali nih pastinya Bunda Imas nih ya untuk menghadapi beda-beda karakter anak-anak usia dini ini ya Bu ya. Iya, Mas Dedi. Iya, baik Bu. Lalu Bu, apa saja aspek-aspek nih Bu yang mempengaruhi pengasuhan pada anak usia dini nih Bu, Bunda Imas, silakan Bu. Kalau terkait dengan pengasuhan kan di situ peran orang tua dan keluarga sangat besar. Karena dalam proses pengasuhan tadi yang kita diskusikan di awal itu sebuah proses. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ternyata cukup bervariasi, Mas Dedi. Yang pertama tentu saja dari kepribadian orang tua. Kepribadian orang tua, orang tua yang introvert, orang tua yang ekstrovert, tentu saja mempunyai cara asuh yang berbeda. Iya, pendekatan yang berbeda ya Bu ya. Berbeda, karena itu kalau kepribadian itu kan berasal dari dalam. Iya. Tidak disetting. Betul. Jadi tentu saja pada saat mereka menjadi orang tua pun menjadi berbeda dalam pola asuhnya. Kemudian persamaan dengan pola asuh yang diterima oleh orang tua pada saat dia masih anak-anak, pada saat mereka masih bersama dengan orang tuanya, itu secara tidak langsung bisa juga mempengaruhi cara dia mengasuh anaknya. Dalam berbagai penelitian ternyata itu ditemukan bahwa secara tidak sadar apa yang dulu dia terima dari orang tuanya itu banyak di copy paste oleh orang tua untuk mengasuh anaknya. Kalau yang di copy paste itu yang bagus nggak apa-apa ya Mas Dedi ya. Namun ada hal-hal yang sama sekali saya tidak ingin mengatakan tidak berterima kasih kepada orang tua sebelumnya, tapi ada hal-hal yang tidak tepat mungkin yang mestinya itu tidak dilakukan akhirnya ke bawah juga. Tapi orang tua yang belajar, orang tua yang mau belajar bagaimana cara mengasuh anak akan tahu bahwa yang dulu kita terima tidak tepat itu jangan diulang. Nah, ternyata temuan itu banyak dilakukan bahwa
bagaimana dulu kita diasuh orang tua itu ternyata banyak yang nempel di bawah memori sadar kita itu. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah agama atau keyakinan. Agama atau keyakinan yang dianut oleh orang tua itu juga akan mempengaruhi bagaimana orang tua tersebut mengasuh anaknya. Kita katakan bahwa semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Jadi kalau orang tua itu mempunyai keyakinan kepada agamanya dengan benar, dengan baik, insya Allah maka dia akan mengasuh anaknya dengan baik. Tapi orang tua yang sisi spiritualitasnya itu juga tidak kuat, maka dia pun bisa dipertanyakan nanti pada saat mengajarkan atau mengasuh kepada anak pun juga akan seperti dia terhadap keyakinannya. Nah, kemudian yang keempat berikutnya itu adalah pengaruh lingkungan, Mas Dedi. Pengaruh lingkungan itu juga sangat besar karena tidak selamanya anak-anak itu kan bersama dengan orang tua. Anak-anak tidak bisa kita dampingi 24 jam. Betul. Saat mereka sudah ada kebutuhan sosial yang lebih tinggi, mereka keluar dari pagar rumah kita, maka hanya kepada Allah lah yang kuasa kita serahkan penjagaan anak-anak kita. Karena lingkungan di luar itu mempunyai kekuatan untuk menarik. Daya imingnya itu sangat besar. Yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua dari rumah. Pakai remote nggak bisa lagi. Betul, Bu. Karena di luar rumah itu ada teman, ada orang yang tidak dikenal oleh orang tua, ada fasilitas yang ada di ruang umum maupun fasilitas di ruang private yang bisa dicoba, yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Nah, kalau bertemu dengan lingkungan yang baik, maka pengasuhan yang sudah dilakukan di rumah untuk menguatkan anak, insya Allah lingkungan dengan segala daya tariknya itu tidak akan menyeret anak ke hal yang negatif. Tapi kalau pengasuhan di rumah itu tidak kuat dan di luar lingkungannya itu lebih kuat menarik anak ke hal yang negatif, bisa dipastikan anak akan terpengaruh pada lingkungannya. Jadi yang berapa tadi Mas? 4 ya Mas? Nah, yang kelima adalah pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua, kita bicara orang tua yang terdidik dan orang tua yang tidak terdidik. Terdidik itu baik secara formal maupun non formal. Ayat tidak mengatakan bahwa orang tua yang berpendidikan tinggi pasti lebih sukses mengasuh anak. Itu belum tentu jaminan. Belum tentu, betul. Karena pendidikan itu bisa didapatkan baik dari melalui bangku sekolah atau kuliah secara formal maupun non formal. Non formal itu seperti ini ya Mas Dedi ya. Kelas-kelas orang tua, workshop, training, seminar itu kan non formal. Nah, orang tua yang mau belajar, orang tua yang mau mengikuti perkembangan, mau tentang pengasuhan anak seperti apa, dan kemudian mengimplementasikan, maka akan bisa dilihat perbedaannya. Karena tidak jarang kan Mas Dedi kita temukan anak-anak bermasalah berasal dari kalangan orang tua yang berpendidikan. Jadi tidak jaminan orang tua berpendidikan tinggi itu mau sukses dalam mengasuh anak. Betul. Nah, yang berikutnya usia orang tua, Mas Dedi. Usia orang tua pada saat dia mengasuh anak, ada orang tua yang mempunyai anak kemudian mengasuh anak itu dalam rentang usia yang masih sangat-sangat muda. Kemudian ada usia yang matang, kemudian ada usia juga yang sudah lanjut masih juga punya anak. Nah, usia itu juga sangat mempengaruhi bagaimana mereka mengasuh anak, Mas Didi. Anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang belum matang. Nah, ini banyak kejadian ya Mas Didi ya. Misalnya ada kejadian belum saatnya menikah gitu, kemudian dia harus mendapatkan anak. Banyak kasus yang kita temukan bahwa anak-anak itu tidak mendapatkan cukup kasih sayang karena ibunya atau bapaknya itu sebenarnya masih asik dengan dirinya sendiri. Masih suka pecicilan kalau kata orang ya Bu, orang tuanya. Karena dia belum selesai dengan dirinya. Nah, jadi bagaimana anak-anak itu dibesarkan itu juga sangat dipengaruhi atau diasuh itu sangat dipengaruhi oleh usia orang tuanya. Anak-anak yang
diasuh oleh orang tua yang matang, orang tua yang sadar diri bahwa dia memang bertugas untuk mengasuh anak, maka dia akan memberikan hak anak untuk memenuhi kebutuhan anak dengan memberikan pengasuhan yang baik, sesuai dengan kebutuhannya anak tersebut. Begitu pula dengan orang tua yang sudah lanjut, kan ada juga ya Mas Dedi ya, yang sudah lanjut lanjut usia tapi masih bisa reproduksinya masih aktif, masih bisa bekerja, itu juga berpengaruh juga ternyata buat gendong anak udah nggak kuat gitu misalnya Mas. Jadi itu kan juga berpengaruh juga terhadap pola asuh. Kemudian jenis kelamin, ada ayah dan ibu. Perbedaan antara ayah dan ibu, cara pandang ayah dan ibu terhadap pengasuhan anak itu juga sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Banyak kita temukan kan Mas, jadi satu keluarga itu ayah dan ibu punya sudut pandang yang berbeda dalam mengasuh anak. Kalau di dalam keluarga itu tidak punya kesamaan dalam pengasuhan pendidikan anak ini, yang jadi korban pasti anaknya. Iya, betul. Atau anak juga pandai juga. Kalau lagi dimarahin ibunya, dia akan lari ke ayahnya. Kalau lagi ditegur sama ayahnya, dia akan lari ke ibunya karena anak itu akan mencari tempat yang paling aman. Iya, dan nyaman ya Bu ya. Paling menguntungkan begitu. Iya. Minta barang nggak dibelikan oleh ibu, lari ke ayah. Nanti ayah membelikan. Nah itu sebenarnya sangat berbahaya kalau antara ibu dan ayah itu tidak satu kata dalam mengasuh anak. Kemudian berikutnya adalah status sosial ekonomi orang tua. Status sosial ekonomi orang tua itu antara lain misalnya dalam penyediaan nutrisi makanan, itu juga berpengaruh pada anak. Tapi tidak jaminan bahwa orang tua yang berada di dalam skala ekonomi yang berlebih, misalnya cukup dan berlebihan itu pasti anaknya sehat juga enggak kan Mas Dedi? Banyak kita temukan di antrian dokter anak itu kan orang tua yang mampu, bisa jadi karena berlebihan berat badan atau pemberian makan yang tidak tepat karena anaknya mintanya yang ini yang sebenarnya itu tidak sehat. Jadi sebenarnya status sosial ekonomi tidak menjamin juga bahwa orang tua yang berlebih anaknya akan lebih sehat atau lebih sukses mengasuh anak, tidak. Tapi bagaimana pengetahuan orang tua tentang mengasuh anak itu lebih penting, dan status sosial ekonomi itu misalnya orang yang tidak mampu tapi dia tahu bahwa protein anak itu harus dipenuhi, kan tidak harus daging tapi bisa dari tahu, tempe, ikan. Itu ya Mas ya. Katanya kalau anak usia dini, anak kecil itu diberi ikan laut gitu, katanya besarnya nanti bisa pintar Bu. Karena gizi proteinnya besar di situ ya Bu ya. Betul. Nah, kalau yang tadi kita sampaikan tadi itu dari sisi orang tuanya, jadi anak pun juga merupakan aspek faktor yang bisa mempengaruhi pengasuhan anak itu adalah kemampuan dan kondisi anak. Saat orang tua mengasuh, anaknya kondisinya seperti apa? Misalnya anak ada disabilitas ya Mas Dedi ya, ada ketidaksempurnaan dalam tubuh secara fisik, tentu akan membuat pola asuh orang tuanya berbeda. Misalnya dibandingkan dengan saudara, misalnya dalam satu keluarga ada yang disable, ada yang tidak lengkap, misalnya kakinya tidak ada satu, atau dia mempunyai kelainan di tunarungu misalnya ya Mas, itu pasti akan mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap satu anak dan anak yang lain. Di satu aspek akan berbeda, tapi di aspek yang lain sama, misalnya seperti itu. Kemudian kondisi anak yang dalam kondisi sakit, misalnya anak kita mempunyai jantung bawaan, misalnya yang penting. Kemudian leukemia, penyakit-penyakit yang membutuhkan treatment khusus, itu akan mempengaruhi pola asuh anak. Karena pola asuh kan tadi tidak bicara hanya satu aspek, tapi pemenuhan gizi dan nutrisi, kasih dan sayang, rasa aman dan perlindungan, dan lain sebagainya. Itu Mas Dedi, aspek-aspek yang mempengaruhi pengasuhan anak usia dini. Iya, baik Bu. Bunda Imas. Bu, saya mau tanya nih Bunda Imas nih. Ini kasus-kasus atau masalah-masalah apa sih Bu? Ibu kan sebagai trainer dan konsultan pendidikan ya Bu ya, yang dihadapi anak usia dini nih Bu. Mungkin ada laporan-laporan dari orang tuanya, ini yang
masalah-masalah apa Bu yang sering dihadapi sih Bu sebetulnya? Singkat saja Bu. Oke. Kalau masalah yang dihadapi untuk anak usia dini itu sebenarnya boleh dikatakan masalah yang tidak jauh dari pemenuhan kebutuhan diri. Karena kan anak-anak kita belum banyak tugas perkembangannya kan Mas. Iya. Kalau anak usia dini itu apa yang disampaikan orang tua misalnya, kenapa anak saya susah makan? Nah, itu satu. Kenapa anak saya susah makan? Kemudian yang kedua, kenapa anak saya nggak nurut? Jadi sebenarnya lebih ke diri karena mereka belum banyak berinteraksi di dunia sosial yang lebih luas. Tapi apa yang mereka hadapi sehari-hari di rumah. Kemudian kalau sudah masuk usia sekolah misalnya ya, kenapa anak saya nggak semangat kalau sekolah gitu, maunya di rumah aja. Betul, maunya main mungkin. Di rumah saja. Nah, kalau maunya main, saya akan kembalikan ibu. Memang anak usia dini itu dunianya bermain. Main, betul. Jadi memang orang tua juga harus aware kenapa anak maunya bermain. Memang dunia mereka bermain. Jangan-jangan mainan yang di rumah itu sudah sangat banyak sehingga dia tidak tertarik untuk berangkat ke sekolah. Nah, itu bisa menjadi salah satu deteksi. Biasanya kalau ini masalahnya, ini saya akan sampaikan, coba kalau memang ibu masih ingin putra-putrinya itu berangkat ke sekolah, pada saat jam berangkat sekolah, mainan tidak diturunkan. Mainan disimpan dulu, karena kalau mainannya tersedia, TV menyala, kemudian YouTube semua udah dari bangun tidur sudah ada, bisa dipastikan anak nggak mau sekolah ibu, gitu kan? Karena semua ada di rumah dan dia nyaman. Baik. Tapi kan anak punya kebutuhan sosial yang tidak dipenuhi di rumah, harus ketemu dengan teman-temannya. Harus bersosialisasi ya Bu ya. Betul sekali. Itu beberapa masalah yang terkait sering ditanyakan oleh orang tua dari anak usia dini ya, Mas Dedi. Dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Iya, baik Bunda Imas, kita jeda sejenak ya Bunda ya. Nanti kita lanjut kembali. Jangan kemana-mana, Bunda tetap di sini. Siap. Iya, baik rekan-rekan mahasiswa dan UT listeners, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut kembali nanti di program Coffee Break setelah yang satu ini. Dan kita akan... Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Berdiri pada 4 September 1984, UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air. Lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas. Hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian. Hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah. Kemajuan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, tuntutan pemerintah, menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang, kuat, dan visioner. Dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH, UT tetap pada jati dirinya
yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya, terjamin kualitasnya, dan tersebar layanannya. Status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan. Status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik, tata kelola, pengelolaan keuangan dan aset, serta sumber daya manusia. 43 program pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai. Dan kita masih mengikuti program Coffee Break. Kali ini dengan tema strategi mengasuh anak usia dini di digital. Baiklah, ada Bunda Imas. Kita lanjut kembali Bunda Imas ya. Ya, Mas Denny. Ya, jika dimulai nih Bu dari lingkungan keluarga, bagaimana sih Bu sebaiknya mendidik anak usia dini ini dapat mandiri dan disiplin dengan aktivitas rutinnya nih? Mungkin Bunda Imas punya tips khusus nih Bu buat orang tua, khususnya bagi yang punya anak usia dini nih. Silakan Bunda Imas. Baik, Mas Dedi, kita ketahui bahwa rumah merupakan sekolah pertama bagi anak. Betul. Ibu adalah guru pertama bagi anak. Dan Bapak kepala sekolahnya, jangan lupa. Iya. Suka dipotong nih, sebapaknya di mana kan gitu. Padahal kepala sekolahnya, direkturnya. Gitu. Artinya Bapak dan Ibu itu punya peran yang sangat besar dalam mendidik putra-putri di rumah. Iya. Karena sejak anak lahir 0 tahun atau 0 hari, itu ada di rumah, bukan di sekolah gitu. Dan pendidikan itu kan sudah dimulai dari sejak dalam rahim. Nah, bicara tentang apa tadi, kemandirian dan kedisiplinan, maka keluarga merupakan tempat yang paling tepat dalam mengajarkan nilai-nilai ini. Karena nilai-nilai ini dapat diajarkan secara natural alamiah melalui aktivitas sehari-hari di rumah, dari anak bangun sampai berangkat tidur lagi. Anak bangun jam berapa, pukul berapa anak itu kita biasakan bangun. Nah, itu kan bagian dari disiplin dan mandiri. Itu juga merupakan salah satu masalah yang sering ditanyakan oleh orang tua. Anak saya tuh susah bangun, Bun, gitu kan. Nah, biasanya saya akan mengembalikan kepada orang tua. Saya akan menanyakan jam berapa, pukul berapa biasanya Bapak dan Ibu membiasakan anak untuk tidur malam. Nah, karena kan bangun dan tidur itu kan kalau anak-anak memang ada porsinya. Betul. Kebutuhannya itu ada berapa. Di situ saja jawabannya sudah sangat bervariasi, Mas Dedi. Anak saya nggak bisa tidur kalau ayahnya belum pulang, menunggu ayahnya, pengen main dulu sama ayahnya. Saya mendengar jawaban itu sebenarnya sangat bahagia. Artinya kelekatan antara ayah dan anak berarti kan ada. Antara di belahan dunia lain tuh ada anak yang nggak pernah ketemu ayahnya. Nah, menunggu ayah itu kan berarti menunggu superhero-nya pulang gitu ya, Mas. Betul. Itu merupakan sebuah kelekatan yang luar biasa bagi saya di sebuah keluarga. Tapi jangan lupa, karena ada kebutuhan untuk bangun pagi, maka harus dijaga tidurnya juga tidak boleh terlalu malam. Betul. Bagaimana caranya? Itu ada di keluarga masing-masing. Apakah ayah kalau pulang malam telepon dulu, video call, ayah bobo dulu. Nah, ayah pulang malam. Nah, itu saying goodbye sebelum tidur gitu misalnya. Karena kalau ayah pulang malam jam 12, jangan harapkan anak usia dini bangun jam 5 dong, Ibu. Dan saya sampaikan begitu. Nah, itu merupakan aktivitas harian di rumah. Anak bangun pukul berapa? Kemudian setelah itu masuk ke kamar mandi pukul berapa? Berangkat ke sekolah pukul berapa, itu sebenarnya adalah bagian dari mengajarkan kedisiplinan. Karena anak-anak itu belajar dari habituation atau pembiasaan. Yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua adalah keteladanan. Kalau ayah dan ibunya bangunnya pagi, insya Allah anaknya juga pagi. Ikut bangun pagi juga ya. Ikut bangun pagi juga. Nah, kemudian terkait dengan kemandirian, ini topik menarik nih, Mas Dedi. Bisa kita 1 jam sendiri bicara tentang kemandirian anak nih. Karena kan beberapa kali kita diskusi dalam webinar dan lain sebagainya. Saat ini kan lagi kita sering bahas generasi home service. Generasi home service, generasi anak-anak yang
mendapatkan layanan rumah yang excellent, yang sebenarnya itu merupakan curahan kasih sayang keluarga dan orang tua, tapi sebenarnya itu menggali lubang hitam yang besar yang menjerumuskan anak kita untuk lambat tumbuh kembangnya, terutama di kemandirian. Layanan dari bangun tidur, sudah disiapkan air hangat, baju, seragam, betul semuanya disiapin. Mungkin nggak perlu buka kancing bajunya, dia cukup tangannya dimajuin, udah ada yang masangin misalnya gitu. Makan udah ada yang nyuapin. PR udah ada yang ngerjain gitu misalnya. Bahkan sepatu nggak ada kesempatan mereka pasang sepatu sendiri, sudah ada yang masangin. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi bagi orang tua karena rasa sayang kepada anak. Tapi kalau tidak diberikan sesuai tahapan usianya, di mana harusnya itu adalah titik kemandirian yang sudah dicapai, tapi tetap dilayani, maka titik pencapaian perkembangan kemandirian itu menjadi terlambat. Nah, itulah yang diskusi kita yang generasi home service itu banyak kita temukan. Teman-teman pendidik PAUD di lembaga di satuan PAUD masing-masing itu banyak mengeluhkan hal tersebut, Mas. Karena di sekolah anak-anak itu sekarang anak-anak nggak mandiri ya, Bunda ya. Coba komunikasi sama orang tua, bagaimana layanan di rumah. Apakah sudah dibiasakan makan sendiri gitu kan? Karena anak umur 3 sampai 4 tahun dia seharusnya sudah selesai toilet training. Tapi kita bisa lihat di banyak lembaga PAUD masih pakai pampers, masih pakai diapers seperti itu. Kemudian di kelompok taman kanak-kanak masih banyak anak kesusahan pakai sendok misalnya. Coba dicek di rumah, masih disuapin atau sudah makan mandiri. Kalau ternyata di rumah masih disuapin, berarti ini ada yang miss nih. Orang tua belum tahu bahwa usia 5-6 itu anak sebenarnya sudah bisa makan mandiri loh. Bagaimana kalau guru PAUD, ibu-ibu di lembaga PAUD bikin kelas parenting tentang kemandirian, sehingga kita nggak mau nyalahin orang tua, tapi kita mengedukasi orang tua bahwa apa saja sih titik-titik kemandirian yang bisa kita lakukan bersama di rumah dan di sekolah, supaya anak-anak kita itu bisa mencapai, nggak usah muluk-muluk outstanding, sesuai tahapan usia saja, itu sudah luar biasa. Kalau dia sudah mencapai tahapan kemandirian sesuai usianya, insya Allah nanti dia akan berkembang melesat kemandirian-kemandirian yang lain. Itu Mas Didi, kita generasi home service itu sekarang saat ini menjadi topik yang sangat hangat, terutama di pandemi. Di pandemi kan yang home service bukan hanya makanan ke rumah, servis ke rumah, tapi layanan anak di rumah itu menjadi berlebih. Betul. Demikian, Mas Dedi. Jadi dampak home service ini sebetulnya kurang mendidik juga ya, Bu ya. Tidak mendidik si anak menjadi mandiri begitu ya, Bu ya. Selama tidak tepat pada usianya. Iya, betul. Jadi memang harus sejak dini ini, anak usia dini ini harus dilatih atau diajarkan sekecil apapun harus bisa mandiri ya, Bu ya, seperti makan harus sendiri, pakai sepatu sendiri, seperti itu ya, Bu ya. Jadi nanti ke depannya lebih mudah gitu. Karena kan tugas kita itu sebagai orang tua dan pendidik itu kan mengantarkan anak-anak untuk mereka menjadi pribadi mandiri. Iya, betul. Karena kaki mereka harus berdiri sendiri, tidak mungkin kita temani. Kalau kita tidak bantu, jadi kita bantu sebenarnya. Kita bantu. Mau sampai kapan kita akan menemani mereka? Betul. Baik, Bunda Imas. Lalu Bu, memang tidak ada sekolah untuk orang tua nih, Bu ya. Nah, strategi apa yang bisa diterapkan bagi orang tua atau orang dewasa yang mengasuh anak usia dini ini, Bunda Imas, silakan. Ya, benar sekali nih Mas. Ini pertanyaannya tajam sekali ya. Tidak ada sekolah orang tua ya Mas ya. Mau di level manapun belum ada. Ayo Mas, kita ciptakan sebelum. Iya, untuk mengasuh anak usia dini ya Bu ya. Iya. Betul. Kan ada konsultan ya Bu pastinya. Apa ada gunanya Bunda Imas dong? Kalau digital marketing ada kelasnya. Mau masak ada kursusnya. Mau jadi tentara ada akademinya. Mau jadi penyiar ada sekolahnya sampai perguruan tingginya, kan gitu ya Mas. Menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Dan menjadi orang tua itu kan berawal dari sebuah pernikahan gitu, di mana calon pengantin biasanya pada saat persiapan pernikahan itu lebih fokus bagaimana menyatukan dua pribadi. Tapi
belum tentu mereka menyiapkan nanti kalau sudah bersatu nanti anaknya bagaimana gitu. Kita orang tua bagaimana, itu sepertinya belum menjadi fokus perhatian para calon-calon pengantin kan gitu. Meskipun di departemen agama maupun yang layanan menikahkan itu kan sebenarnya ada tuh Mas, bimbingan pranikah itu. Pranikah, tapi betul. tapi sepertinya karena sudah excited mau menikah, sepertinya yang untuk mendidik anak itu nggak terlalu perhatian. Karena udah pengen keburu-buru mungkin, Bu. Iya. Padahal memang natural alamiahnya. Kalau memang pernikahan itu kan pasti akan setelah bersatu pasti ada buah hati, putra putri yang nantinya itu menjadi tanggung jawab. Nah, kalau tidak belajar tanggung jawab, maka ya tadi aspek-aspek apa yang mempengaruhi pola asuh itu panjang tadi kan. Nah, bagaimana kalau sudah menjadi orang tua, itu penting bagi orang tua untuk selalu belajar. Maka kalau tidak ada kelas orang tua, maka saatnya lah kita ciptakan kelas orang tua bagi diri kita sendiri. Di mana kita bisa belajar di kelas orang tua, ada banyak sekarang Mas Dedi. Apa yang kita lakukan ini kan merupakan salah satu bentuk kelas orang tua. Kita mau buka YouTube, banyak sekali kelas orang tua. Beli buku di toko buku maupun di e-book, banyak buku-buku yang bicara tentang kepengasuhan. Hadir di training, seminar, workshop, dan lain sebagainya itu sudah banyak. Sudah ada, Bu ya. Tapi keinginan untuk belajar menjadi orang tua itu yang lebih penting sebenarnya. Oleh karena itu, kita bisa melakukan gerakan melalui lembaga pendidikan. Karena para guru, kepala sekolah di lembaga pendidikan tidak bisa bekerja sendiri. Saat orang tua itu mengantarkan anaknya ke sekolah, itu kan menunjukkan bahwa dia butuh bantuan untuk mendidik anak. Oleh karena itu jangan diterima anaknya saja, tangkap juga orang tuanya, buat program kelas orang tua supaya bisa bekerja sama dengan orang tua, memberikan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, begitu Mas Devi. Lalu Bunda Imas, ini ada pertanyaan dari saya, apabila kedua orang tua ini sibuk ya, Bu ya, berkarir misalnya bekerja, dan anak usia dini ini diasuh oleh babysitter misalnya, apakah ada sih Bu tutorial untuk orang tua ini yang tadi disebut Ibu belajar mungkin dari buku dalam bentuk CD misalnya ya, misalnya ada peragaan di situ Bu, atau ada pembicaraan di CD itu, apakah ada Bu tutorial seperti itu untuk orang tua yang sibuk nih, yang super sibuk nih Bu? Atau selain dari YouTube ya, referensinya selain dari YouTube mungkin? Benar sekali Mas Dedi. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa banyak orang tua di sekitar kita di Indonesia juga dua-duanya bekerja, atau bahkan tidak lengkap dua, hanya satu kemudian harus bekerja, gitu kan. Sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk mendampingi ananda di rumah, bisa pengasuh, bisa kakek nenek, tua, tante dan lain sebagainya. Tapi memang saat kita mendelegasikan tugas kepengasuhan kita kepada pihak lain, nilai-nilai kita juga harus kita sampaikan kepada yang kita mintain tolong, kita minta bantuan. Nah, yang tadi disampaikan Mas Dedi bagus banget itu ya. Kalau apakah ada bukunya, apakah ada CD-nya? Ada Mas Dedi, ada Mas Dedi. Jadi kalau di kementerian itu kan ada Paupedia dan lain sebagainya. Itu bisa di-download Mas Dedi. Oh, bisa di-download. Ada 30 buku panduan untuk orang tua. Ada 30 buku panduan untuk orang tua tentang kepengasuhan anak. Bermacam-macam itu Mas Dedi, ada tentang karakter, tanggung jawab, mengajarkan kepada anak untuk disiplin dan lain sebagainya. Kemudian untuk CD itu juga ada. Nah, nanti alhamdulillah itu sekarang gratis ya Mas Dedi ya. Video-video itu kita bersyukur pada kemajuan teknologi ini. Beda dengan 10 tahun yang lalu. Mau belajar aja benar-benar harus datang ke seminar. Kita bisa dengan jari kita untuk mengeklik gitu. Tapi memang butuh niat, butuh niat kita. Kita mau gitu. Nah, dan saya pikir ini kanal ini bisa menjadi salah satu penyedia juga. Penyedia juga, pembelajaran juga Bu. Betul. Baik Bunda Imas. Terima kasih, berarti memang harus bisa di-download ya untuk orang tua yang super sibuk ini ya Bu ya. Bagaimana trik dan tips untuk mengajarkan anak usia dini ini ya, Bunda Imas ya. Tapi Mas Dedi, maaf Mas Dedi, jangan hanya mendownload kemudian diserahkan. Harus tetap berkomunikasi dengan
pihak yang kita delegasikan wewenang, karena itu anak kita, bukan anak pengasuh, bukan anak kakek. Iya, pastinya, betul. Dan harus diimplementasikan kepada si anak ya Bu ya, diajarkan, betul. Baik Bunda Imas, kita break lagi ya Bu, jeda sejenak. Iya, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut kembali, jangan kemana-mana Bunda Imas, nanti kita lanjut lagi. Baik. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Foto Mas Wawi. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana? Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana Toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835-KB00-KB00-2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus Station for All. Tentunya kita masih mengikuti di program Coffee Break. Kali ini dengan tema strategi mengasuh anak usia dini di era digital ya. Baik, dengan Bunda Imas sebagai trainer dan konsultan pendidikan nih. Kita lanjut kembali Bunda Imas ya. Ya. Baik. Komunikasi ini penting ya Bu ya dalam membimbing anak usia dini. Menurut Bunda Imas nih, bagaimana cara berkomunikasi yang tepat untuk anak usia dini ini nih, Bunda Imas, silakan. Oke. Terkait dengan komunikasi itu kan menyampaikan pesan dan pastikan pesan itu diterima. Nah, pada saat orang tua sudah berbusa-busa menyampaikan pesan-pesannya, tapi kalau anak itu nggak paham, itu tidak terjadilah sebuah proses komunikasi. Iya. Jadi kalau untuk anak usia dini itu sederhana, Mas Dedi, karena kemampuan mereka untuk menangkap itu juga masih terbatas. Maka lakukan dengan bahasa yang efektif dan juga kalimat yang positif.
Jadi kalau metode ceramah itu nggak berlaku buat anak usia dini. Iya. Karena mereka hanya mengingat kalimat terakhir, kata terakhir gitu. Kalau boleh kita simpulkan, setelah orang tua ngomong panjang lebar, itu nggak inget tuh, anak-anak itu nggak inget yang kata-kata atau kalimat yang diucapkan orang tua. Yang diingat hanya kalimat terakhir saja. Jadi orang tua harus mengetahui bahwa untuk berkomunikasi dengan anak usia dini, gunakan kalimat yang efektif, sederhana, yang mudah dipahami anak dan positif. Nah, contohnya, Bunda Imas, contohnya sedikit aja. Daripada kita menyampaikan misalnya gini, jangan berlari gitu kan, jangan berlari. Panjang, kenapa harus ini? Jangan berlari. Nah, lebih baik ini, Mama senang kalau kamu berjalan di depan kamar ini karena itu ada air gitu misalnya. Jadi kamu akan aman kalau kamu berjalan daripada kenapa sih harus lari-larian, ibunya panjang kan gitu kan. Yang didengar anak tuh lari, suruh lari gitu kan. Jadi rubahlah kalimat negatif itu menjadi positif. Mama senang kalau kamu berjalan di depan kamar mandi karena ini sedang dipel misalnya kan gitu. Nah, mengubah kalimat negatif menjadi positif itu salah satu trik dalam komunikasi pada anak usia dini. Karena kalau kita gunakan kalimat negatif, yang didengar yang negatif tadi yang paling belakang gitu. Jangan berteriak, yang didengar teriak. Jangan lari. Betul. Itu salah satu. Kemudian komunikasinya dua arah. Komunikasi dua arah, beri kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan perasaannya, ide dan gagasannya. Jadi garisnya tuh bukan hanya garis instruksi, tapi beri kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan perasaan, ide dan gagasan. Karena rasa diterima itu adalah sebuah kebutuhan. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga senang kalau dia diterima. Dan itu juga harus kita berikan kepada anak, itu kebutuhan dia. Nah, karena apa? Karena kita mendampingi anak-anak kita ini untuk menjadikan mereka itu nanti kelak menjadi pribadi yang problem solver. Jadi kita tidak harus menyuruh, kita tidak harus memerintah, tapi kita memantik gitu. Kita memantik dengan pernyataan maupun pertanyaan. Misalnya anak kita punya masalah dengan temannya, datang ke kita, Bu Guru atau Ibu, aku dipukul sama Ali misalnya. Nah, ada satu orang tua yang, mana Ali? Mana? Ibu mau ketemu sama Ali atau ibu mau ketemu sama ibunya Ali. Nah, itu pola asuh yang tidak tepat. Karena yang punya masalah itu anak, bukan orang tua. Nah, orang tua yang bijak akan melakukan komunikasi dengan menanyakan, apakah kamu sudah bicara dengan Ali? Nah, kita kembalikan. Biarkan mereka itu melatih kemampuan penyelesaian masalahnya dengan keterampilan berbicara. Kamu udah bicara sama Ali belum? Kalau kamu nggak nyaman, belum? Ya udah sana, balik ke Ali. Tapi Ali pukul aku, bilang sama Ali kamu tidak nyaman. Nah, dorong dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Balik lagi, tapi Ali nggak mau minta maaf. Coba sekali lagi. Nanti kalau sudah dia coba, baru kalau mentok baru kita intervensi. Dan kalau kita sebagai seorang pendidik, dudukan masalahnya, jangan dengar satu pihak saja. Kenapa Ali memukul? Bisa jadi dia menendang terlebih dahulu. Teknik berkomunikasi itu memang harus dilatih bagi pendidik maupun orang tua gitu kan. Orang tua ini 2 anak putra putrinya atau 3, itu hal yang biasa. Berantem itu kan berantem itu kalau menurut saya itu adalah sebuah kesempatan untuk melatih teknik berkomunikasi. Tapi kita harus ajarkan pada porsinya. Kakak tidak harus selalu ngalah sama adik, bisa jadi adiknya yang usil gitu kan. Nah, orang tua pada saat praktek berkomunikasi dengan anak pastikan efektif dan positif. Dudukkan masalah pada porsinya. Hargai setiap anak untuk mengungkapkan ide, gagasan dan perasaannya. Nah, itu adalah trik-trik untuk berkomunikasi, teknik berkomunikasi efektif dengan anak-anak kita. Baik, Bunda Imas, luar biasa atas penjelasannya. Lalu perangkat elektronik seperti HP nih Bunda Imas yang sudah tidak asing di sekitar kita nih. Bagaimana Bu sebaiknya bisa diperkenalkan pada usia anak dini nih? Ini HP, mengenai HP nih. Bunda Imas silakan.
Oke. Nah, ini nanti kalau saya ngomong diprotes banyak ibu-ibu lagi ya. Silakan, Bu. Ya. Sebaiknya diberikan apa tidak, apa gimana? Apa memang supaya nggak gaptek tiba-tiba dibelikan saja atau jangan dulu, gimana? Oke, baik. Kemajuan teknologi tidak bisa kita hindarkan, Iya. itu pasti. Iya. Itu kita pasti. Tapi jangan kita menjadi budak teknologi, itu Betul, penting. betul. Kan gitu. Apakah butuh atau tidak sebenarnya anak-anak ini, kan gitu. Apakah jadi gini, anak usia dini itu kan rentangnya panjang ya Mas, 0 Iya. sampai 6 tahun gitu. Jadi kita harus bicaranya mungkin per periode gitu ya. Kalau baby janganlah. Oh gitu. ya, betul. Tapi Mas Jody kan lihat sendiri, banyak anak bayi yang sudah terpapar gadget. Iya. Belum radiasinya ya, Bunda Imas. Radiasi Mas dari Jody pernah gadget lihat itu. nggak Betul. bayi-bayi yang sudah dideketin Iya, sama handphone, iya. didengerin Iya. ditunjukkan video. Mereka kan belum butuh Iya, itu. iya, Mereka tuh butuh pelukan. iya. Mereka itu butuh suara dari orang tuanya, dari keluarganya. Mereka belum butuh suara dari YouTube sebenarnya. Iya. Tapi banyak orang tua, ini mohon maaf, ini tuh kenyataan di lapangan gitu. Orang tua terlalu dini, terlalu cepat memberikan alat ini kepada anak kita. Nah, pada kenyataannya kita lihat berapa video di internet, kita lihat anak-anak yang sakau nangis kalau diambil handphonenya. Itu karena apa? Karena hormon di otaknya sudah edik gitu loh. Sudah terlalu cepat diberikan, mereka sudah nyaman sehingga kalau ditarik mereka nangis, mereka tantrum. Dikasih, Mas Edi udah pernah lihat belum video yang baby edik internet itu? Karena sudah kebiasaan itu. Iya, kalau dikasih dia diam, senyum lagi, ditarik dia nangis gitu. Padahal kan dia belum butuh. Karena handphone itu apa sih? Alat komunikasi kan, Mas? Alat komunikasi, alat hiburan. Memang anak baby udah butuh hiburan. Dia sebetulnya belum mengerti apa-apa, betul. Belum mengerti, dia butuh pelukan, butuh sentuhan fisik, panca inderanya itu yang perlu kita stimulasi dengan sentuhan-sentuhan yang real gitu. Kalau baby saya tidak menyarankan. 2-3 tahun sekali-kali boleh lah gitu. Tapi jangan sampai edik, karena kalau addicted itu yang rugi kita sendiri. Mengobati itu lebih susah daripada menghindari. Nah, kemudian kalau di masa pandemi kemarin, anak-anak di usia dini kan sudah harus ada pembelajaran online, mau tidak mau kan terpapar ya, maksudnya harus pegang gitu kan. Tapi jangan berlebihan, waktunya harus dikontrol. Bicara tentang pengontrolan screen time ya Mas ya, screen time untuk anak usia dini itu kita boleh ambil beberapa referensi. Dari WHO itu 1 sampai 2 jam sehari Mas. 1 sampai 2 jam. Betul. Organization itu berarti kan seluruh dunia. Iya. Di Indonesia kalau nggak salah itu IDAI ya, itu juga 2 sampai 3 jam aja. 2 jam lah, secara rata 2 jam. Kalau kita lakukan survei kepada orang tua yang punya anak usia dini, waduh Mas, saya udah pernah lakukan survei, udah lebih semuanya. Lebih dari di lapangannya berbeda ya, Bunda Imas ya. Berbeda. Iya, di prakteknya berbeda. Betul. Kenapa berbeda? Karena memang orang tua belum teredukasi. Nah, pentingnya kita mengedukasi melalui kelas orang tua maupun mau melalui kelas-kelas yang lain. Karena apa? Kita sedang melindungi anak-anak kita. Betul. Saya tidak mengatakan bahwa HP itu berbahaya dan merugikan. Ada, manfaatnya juga banyak. Manfaat dan madorotnya kan ada, tapi harus berhitung-hitung mana yang paling besar, mana yang lebih besar, manfaatnya atau kerugiannya gitu kan. Nah, disitulah kebijakan orang tua itu penting, mengatur waktu dan juga mengatur program. Apa yang ditonton, belum tentu yang namanya program anak-anak itu sebenarnya adalah aman untuk anak-anak. Betul. Banyak program anak-anak berselimutkan kekerasan, banyak program kekerasan. Banyak tontonan kekerasan, pornografi berselimutkan program anak-anak. Nah, kalau orang tua nggak aware dengan hal itu, mau jadi apa anak kita? Sejak kecil sudah kita berikan alatnya kita kasih.
wifi-nya dari orang tua, pakai datanya dari orang tua. Jadi sebenarnya yang rusak anak itu siapa? Kan gitu. Betul. Mari janganlah kita melakukan itu kalau perlu dampingi dulu. Kalau nggak sanggup mendampingi, bikin aturan di rumah, kebijakan di rumah. Gitu. Karena saya pikir kalau handphone nggak mungkin dikasih ke sekolah oleh gurunya, itu pasti orang tua. Jadi bagaimana kita mengatur alatnya, screen time-nya, programnya, melalui kebijakan kita sebagai orang tua di rumah untuk melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan merusak anak. Ya, baik, Bunda Imas. Lalu pertanyaan berikutnya, Bu. Pada situasi tertentu bagaimana orang tua atau dalam keluarga besar dengan adanya kakek, nenek, lalu kerabat yang tinggal serumah, ini bisa berbagi tanggung jawab nggak dalam mengasuh anak usia dini? Ya, mohon maaf Bu, singkat saja karena waktu kita sudah mau habis juga. Silakan. Baik. Ini Indonesia sekali ya, masih ada keluarga besar gitu ya, tinggal di keluarga besar. Betul. Tapi jangan lupa anak itu adalah anaknya orang tua. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang tua. Selain orang tua itu adalah pendukung, kakek, nenek, uwak, tante itu semua adalah pendukung. Maka yang harus punya punya tanggung jawab, nilai-nilai apa yang akan dijunjung itu ada di orang tua. Kemudian bila membutuhkan bantuan dari keluarga yang lain, komunikasinya harus lancar. Kalau punya aturan harus disampaikan, karena banyak sekali kasus dual parenting. Nggak boleh makan permen sama ibu, sama nenek boleh. Boleh, gitu. betul. Ayah nggak boleh tuh makan yang jajan-jajan, maaf ciki-cikian misalnya. Tapi kalau sama kakek boleh tuh ke warung. Seperti itu harus dijaga. Bagaimana nilai-nilai yang dijunjung dalam pendidikan itu harus sama. Dan itu baru bisa dilakukan melalui komunikasi yang lancar antar anggota keluarga. Demikian Mas Dedi. Jadi jangan sampai sama orang tuanya tidak boleh, sama kakek neneknya boleh gitu ya. Jadi memang harus komunikasinya benar-benar harus sama gitu, harus kompak. Baik. Lalu kapan waktu yang tepat Bu berdiskusi mengenai pengasuh anak usia dini? Pada beberapa kasus bisa saja orang tua lambat menyadari ya adanya kebutuhan khusus sang anak atau terjadi masalah serius yang bisa saja menghambat pertumbuhan atau perkembangan sang anak itu sendiri. Silakan. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik karena tidak ada anak yang meminta dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus. Dan tidak ada orang tua yang berharap punya anak berkebutuhan khusus. Betul. Tapi saat ternyata dihadirkan di dalam keluarga tersebut anak-anak spesial, maka sebenarnya itu Allah sudah mengukur kemampuan orang tua tersebut. Namun tidak jarang orang tua tidak aware tadi Mas, bahwa ternyata ada keterlambatan, kemudian tidak punya ilmunya tentang deteksi dini tumbuh kembang anak gitu. Nah, kalau anak ini sudah sekolah, guru harus membantu orang tua. Deteksi dini kan kelihatan tuh kalau guru melakukan observasi ini tumbuh ini, mahasiswa kan banyak yang join ya. Dalam tahapan perkembangan anak, ini kok tidak tercapai, jangan didiamkan. Jangan hanya ditulis di rapot, tapi segera berkomunikasi ke orang tua. Ada deteksi dini yang menunjukkan anak lambat perkembangannya. Tataran guru hanya boleh melakukan deteksi dini, kemudian merekomendasikan untuk diperiksa oleh ahlinya. Jadi tidak boleh melampaui tugasnya kalau guru yang kerja. Nah, tidak semua orang tua mau menerima kabar tersebut. Tidak semua orang tua mau menerima baru deteksi dini loh, ini belum hasil analisis psikolog tumbuh kembang gitu. Nah, orang tua yang mau menerima maka akan bersegera untuk memeriksakan kepada ahlinya. Nah, kalau ternyata itu benar, nah itu kan ada dua. Satu terkait dengan pengasuhan yang tidak tepat, dua memang berkebutuhan khusus. Kalau pengasuhannya tidak tepat maka segera perbaiki pola asuhnya. Tapi kalau itu terkait dengan adanya kebutuhan khusus harus dilakukan intervensi oleh ahlinya. Nah, jadi lebih cepat, lebih baik. Kemudian orang tua harus berjiwa besar bila Allah berikan buah hati dengan spesial. Kemudian segera lakukan intervensi karena insya Allah anak yang diberikan intervensi lebih cepat maka dia akan bisa mengejar ketertinggalan. Saya punya banyak cerita, tapi rasanya nggak mungkin sekarang kalau di share satu persatu ya Mas Ida.
Baik, Bunda Imas, ini sebelum kita tutup dan memberikan harapan untuk kedepannya, namun sebelumnya ada yang pertanyaan dari channel YouTube yang sudah masuk. Saya mohon izin bacakan dulu sebentar yang sudah menyimak di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Terima kasih untuk Ibu Kristina Anugrah Aji Adir, terima kasih. Lalu ada Winti Patmi Widya, ini pertanyaannya Ibu. Bu, saya mengamati di lingkungan sekitar sekolah TK atau PAUD-nya itu ditungguin dari awal masuk sampai lulus. Sang ibunya itu ngikut sekolah katanya. Dan kebiasaan itu sampai nganter sekolah dasar juga ditunggu. Nah, pertanyaannya Bu, bahkan sampai kelas 4 pun masih ditungguin. Menurut Ibu itu bagaimana caranya biar anak bisa mandiri, tidak ketergantungan harus ditungguin terus nih Bu di sekolahnya. Nah, itu gimana Bunda Imas, silakan. Ini pertanyaan dari Winti Patmi Widya. Oh, baik. Wah, ini ibunya ikut lulusan juga seperti itu. Jadi, ikut belajar. Ya. Sayang sekali tidak bisa interaksi langsung ya Mas Dedi ya. Saya sebenarnya ada yang mau saya tanyakan ini. Apa sih yang terjadi kalau dicoba, kalau ditinggal gitu? Kan ini tidak ada informasi ya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Jadi ini ada dua kemungkinan kan. Sebenarnya ibunya yang nggak mau ninggalin atau anaknya yang tidak mau ditinggalkan. Kan gitu. Iya, ada dua kemungkinan, betul Bu. Ada dua kemungkinan, tapi saya coba jawab dua-duanya. Yang pertama, kalau ibunya tidak mau meninggalkan, itu mungkin itu bentuk ekspresi rasa sayang yang tidak tepat. Bisa jadi itu anak yang sudah ditunggu-tunggu berapa tahun, kemudian pernah sakit keras dan lain sebagainya. Jadi ada rasa takut kehilangan. Karena itu ada contohnya ada gitu Mas. Jadi karena rasa sayang yang berlebihan, rasa takut kehilangan, atau bahkan ada peristiwa misalnya dia pernah diculik dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan trauma. Betul Bu. Kebanyakan jadi, itu mungkin ya. Nah ini kalau dari sisi orang tuanya, dia tidak mau meninggalkan anaknya, berarti orang tuanya yang harus treatmentnya ke orang tua. Berarti ada rasa yang belum sembuh nih. Jadi ini yang ditangani orang tuanya Mas. Kalau yang kasus pertama, karena kalau dibiarkan yang terhambat itu nanti anaknya tumbuh kembangnya. Dan ibunya nggak sembuh-sembuh gitu kan, karena ibunya selalu ada trauma, takut hilang, dan sebenarnya ada masalah psikologis dengan ibunya. Berarti kalau yang alasan yang pertama, berarti yang harus mendapatkan treatment ini ibunya. Kemudian yang kedua, bila anaknya ini menangis, misalnya menangisnya seperti apa? Menangisnya seperti apa? Tapi kalau sampai SD, berarti ini sudah berlebihan, tidak sesuai dengan tahapan usianya, perkembangannya tidak tercapai. Ada kalau di psikolog dibilang ada hutang perkembangan, ada bolongan gitu lah. Yang harusnya garisnya lurus itu kok ada yang berlubang gitu Mas. Nah itu kalau kita mau sebenarnya harus dilihat dari waktu kehamilan sampai diantar ke TK itu ada masalah apa. Nah, itu sebenarnya harus dilihat. Nah, tapi sebenarnya sekolah itu punya peran untuk membantu orang tua membantu anak mencapai kemandirian. Satu adalah aturan. Aturan sekolah itu bisa kita tegakkan melalui tata tertib yang berlaku pada semua anak. Misalnya, boleh diantar hanya 3 hari pertama. Kalau masih ada masalah sebulan pertama, seminggu pertama. Kemudian masih ada masalah lagi sebulan. Kemudian dipanggil lagi orang tuanya. Ini nangisnya seperti apa? Kalau nangisnya sejam, kemudian masih bisa diam, nggak apa-apa. Besok ibu tinggal aja. Tapi kalau dia menangisnya guling-guling sampai pingsan, berarti memang ada masalah gitu kesehatan. Tapi kalau dia nangisnya itu sejam guling-guling, tapi habis itu dia kelelahan, kemudian dia diem dan bisa diam, berarti sebenarnya memang karena dia bondingnya sangat kuat dengan ibunya. Itu kan bagus sebenarnya bonding kuat itu, tapi harus sesuai dengan tahapan usianya. Bonding yang terlalu kuat bisa jadi karena home service tadi Mas Dedi, semua dilayani dengan lengkapnya sangat besar. Nah oleh karena itu, di sekolah lakukan tata tertib,
panggil orang tua, komunikasi dan edukasi. Tapi kalau ini terkait dengan kesehatan, kalau ditinggal ibunya tiba-tiba pingsan, berarti kan ada masalah kesehatan. Boleh lah. Berarti ini kebutuhan khusus. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Faktor, ya, Mas. betul. Jadi demikian ya Mas. Jadi semoga bisa membantu. Boleh nanti WA saya kalau memang ada yang mau dilanjutkan untuk diskusinya. Ya, baik Bunda Imas. Ya, sudah terjawab ya untuk Winti Patmi Widya ya. Terima kasih juga buat Fitri hadir, terima kasih Munadi Mahmud hadir, terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Baik, Bunda Imas, saatnya memberikan harapan nih Bu terhadap pengasuhan anak usia dini di masa yang akan datang nih, harusnya seperti apa nih? Mungkin Ibu ada tips-tips yang jitu nih, silakan Bunda Imas. Baik, menjadi orang tua itu adalah sebuah anugerah. The art of parenting, seni mengasuh itu adalah sebuah kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh orang tua yang mempunyai buah hati. Sementara di seberang sana ada banyak orang tua yang mengharapkan punya anak. Jadi mari kita nikmati menjadi orang tua, namun kita harus selalu belajar, bahkan kita menghadapi tantangan perkembangan zaman, maka kita harus selalu belajar, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Tidak bisa kita perlakukan anak kita seperti dulu kita diperlakukan orang tua kita, karena mereka akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan. Oleh karena itu, jadi orang tua harus selalu belajar. Untuk mendidik generasi yang hebat dibutuhkan orang tua yang hebat. Great parents for great generation. Terima kasih Mas Dedi. Dan jangan pernah capek dan bosan untuk mendidik anak kita sendiri ya, Bunda Imas. Yang pasti itu ya. Betul sekali. Baik Bunda Imas, dari trainer konsultan pendidikan Ibu Kusniati Mas Kuroh MPD, terima kasih sudah memberikan penjelasan dan pencerahan di program Coffee Break. Terima kasih Bunda, salam sehat pastinya. Bunda Imas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Buat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dan juga UT listeners, terima kasih yang sudah menyimak dan mengikuti program Coffee Break. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena saya masih melanjutkan di UT Radio.